Selamat malam. Perkenalkan nama saya Muhammad Abadali dari program Analis dan Sains atau Communication Batch 9. Pada kesempatan ini saya ingin menampilkan apa proyek saya terkait dengan project soal probability, mana outline itu ada 8 dari introduction sampai ke conclusion. Mungkin kita langsung ke introduction aja. Jadi apa sih dataset yang saya teliti itu? Secara garis besar dataset yang diberikan merupakan dataset asuransi di mana data-data di dalam itu terkandung soal profil customer dan apa aja sih kolom-kolom tersebut itu bisa dilihat ada 7 dengan total barisnya itu ada 1338. Untuk kolom-kolom sendiri itu ada age atau umur, kemudian ada sex, female or male, kemudian BMI, itu body massa index, dan kebetulan dari data tersebut itu di-identify secara 18,5 sampai 24,9 gitu ya, secara objektifnya. Kemudian children juga berapa banyak dari profile customer yang memiliki anak dan yang di cover oleh by health insurance dan smoking biasa yes or no, kategorikal dan region itu berdasarkan ya, negara bagian ada northeast, southeast, southwest dan northwest. Oke, mungkin dan yang terakhir itu charge individual medical cost bill by health insurance. Oke, mungkin kita lanjut ke descriptive statistic analysis, di mana di sini saya memberikan summary secara keseluruhan. Kalau misalnya dilihat dari secara statistik, baik itu antara kolom age, BMI, dan children, antara mean dan mediannya itu tidak jauh berbeda. Jadi bisa diasumsikan tidak ada data yang cukup outlier gitu ya dari secara umumnya pada umumnya. Sedangkan di charts itu bisa dilihat mean-nya dan mediannya itu terlihat jauh berbeda karena mungkin sangat mungkin ada outlier di sana. Jadi outlier yang lebih besar akan membuat mean itu juga lebih besar. Dan berdasarkan informasi datanya, kebetulan saya mendapatkan data bersih di mana dari semua row itu nggak ada no value dan tipe datanya itu sudah sesuai sama kolom-kolom yang direpresentasikan. Oke, mungkin kita lanjut ke kategori analisis. Tadi kan kalau misalnya di sampel statistik itu karena kategorikal itu bisa diasumsikan, nggak bisa diintuisikan secara statistik baik itu dari mean-nya, median, variance-nya. Jadi saya coba melakukan visualisasi di sini karena antara BMI orang yang merokok dan tidak merokok berdasarkan gender. Kalau bisa dilihat BMI orang yang merokok itu lebih tinggi dibandingkan tidak, dan misalnya orang yang tidak merokok itu hampir sama BMI antara laki-laki dan perempuan. Oke, kemudian kita lanjut ke perolehan BMI di setiap region, di mana Southeast itu lebih tinggi secara umum. Tapi kalau misalnya kita dilihat berdasarkan gender, itu antara gender pria itu lebih tinggi, tapi di negara bagian Southwest dan Southeast. Tapi kalau misalnya perempuan itu BMI-nya lebih tinggi secara kasat mata, secara visualisasi, kalau misalnya dilihat itu Southwest dan Northeast. Kemudian selanjutnya saya juga melakukan visualisasi antara BMI berdasarkan gender secara umum. Kalau misalnya mungkin bisa dilihat sendiri bahwa secara garis besar orang Charles yang smoker itu lebih tinggi di hampir semua negara bagian. Dan dari sana mungkin saya coba menganalisis dari probabilitas dan ekspektasi dari nilainya gitu ya. Ada 4, kalau misalnya dilihat berapa peluang laki-laki jika merokok, kemudian berapa peluang perempuan jika merokok, kemudian ada dia charge ekspektasi antara orang merokok dan tidak, dan juga ekspektasi charge di hampir semua negara bagian. Kalau misalnya dilihat disampaikan itu hasilnya, secara umum untuk menjawab pertanyaan 1 dan 2 ya smoker peluang pria yang merokok itu lebih besar dibandingkan peluang uh, wanita atau yang female gitu. Tapi kalau misalnya bicara soal bill insurance smoker itu justru lebih tinggi yang merokok charge-nya secara total ya. Secara min, sorry maksudnya secara min. Kemudian bill insurance juga dilihat sebagai function itu min dan so yes itu lebih besar secara statistik. Oke, kita lanjut setelah kategorikal kita lanjut ke continuous analisisnya, di mana saya melakukan density dari 2 variabel
dari BMI dan charts, di mana terdapat persebaran bahwa di range 20 sampai 40 untuk BMI dan untuk charts itu di antara 0 sampai 30 ribu US dollar. Terlihat dari kontur joint distribusinya atau luas areanya. Dan untuk age dan charts itu uh, di antara umur 10 sampai 70 dan charge itu di antara 0 sampai 10 ribu. Terlihat juga dari konturnya, sedangkan untuk children dan charge itu di antara range anak anak yang di cover asuransi itu berada di 0 sampai 30, sedang dan biaya yang di cover itu di persebaran di antara sampai 0 sampai 20 ribu US dollar. Dan untuk variabel korelasinya, kebetulan sejauh ini tidak ada yang berarti. Kalau misalnya kita lihat dari min 1 sampai 1, itu tidak ada yang mendekati baik itu 1 maupun min 1. Mungkin ada yang cukup berarti atau yang paling besar di antara semuanya itu antara charge dan age. Jadi kalau apa namanya secara pola itu cukup kelihatan jika misalnya charge-nya tinggi, age-nya juga tinggi, tapi sangat relatif kecil gitu. Dan ini juga bukan kausalitas, jadi relasi bukan hubungan sebab akibat gitu. Dan di sini ada terakhir mungkin sebelum kita ke conclusion itu tentang hypothesis testing. Kebetulan saya cuma memasukkan satu karena keterbatasan waktu. Dimana itu antara pengaruh smoker terhadap charge dan BMI. Bisa dilihat antara hipotesis charge dan hipotesis BMI. Nolnya itu sebagai orang merokok sama dengan dan merokok, sedang alternatifnya tidak sama dengan BMI atau BMI. Oke, mungkin result pertama dari orang yang merokok dari hipotesis pertama itu bisa didapat celaka nol karena p-value-nya lebih besar dari tingkat kesalahannya, maksud saya dari alpha 0,05. Maka bisa diasumsikan atau kita cukup memiliki bukti bahwa orang tipe merokok tidak tidak merokok. Sedangkan hasilnya dua kita gagal menolak nol karena p-value-nya lebih besar daripada alpha, atau kita belum cukup bukti untuk mengatakan bahwasannya orang yang merokok itu tidak sama dengan orang yang tidak merokok BMI-nya. Dan mungkin secara conclusion-nya itu bisa dilihat sendiri baik secara visual ataupun peluang. Itu jumlah yang merokok pada data itu lebih besar yang fakta, sedangkan secara visualisasi untuk rokok mayoritas lebih besar charge-nya, sedangkan ekspektasi dari region itu paling besar di Southeast, dan persebaran BMI antara charge itu di sekitar antara umur 20 sampai 40 dan charge itu di sekitar 0 sampai 30 ribu US dollar. Dan untuk kesebaran umurnya di antara 10 sampai 70 dan um, mungkin 10 ribu dari 0 sampai 10 ribu untuk biaya insuransinya, dan untuk jumlah anak yang ditanggung di range 0 sampai 3 dan biaya adjustment antara 0 sampai 20 ribu. Dan untuk hipotesis yang terakhir saya sebutkan bahwa yang pertama itu terbukti atau kita cukup bukti mengatakan bahwa hipotesis secara orang yang merokok itu tidak sama dengan orang yang tidak merokok. Kemudian untuk orang yang merokok itu tidak sama dengan untuk yang kedua itu gagal kita buktikan karena saya statistik kita kurang cukup bukti mengatakan bahwa orang yang merokok itu tidak sama dengan orang yang tidak merokok. Mungkin secara notes-nya atau analisis mungkin yang ke depan gitu ya, mungkin bisa di hipotesis lagi antara apakah orang yang merokok lebih besar charge-nya dibandingkan orang yang tidak merokok. Karena ini keterbatasan jadi saya belum sempat melakukannya. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat malam.